Guru pamong bukan sekedar pendamping bagi mahasiswa calon guru, tetapi juga sahabat belajar, cermin keteladanan, dan penuntun langkah menuju lahirnya pendidik-pendidik hebat di masa depan. Menjadi guru pamong adalah kebanggaan yang tak ternilai, karena dari sinilah lahir generasi pendidik yang siap membawa perubahan bagi dunia pendidikan Indonesia. Bersama kita membimbing, menuntun, dan menyalakan lentera ilmu agar cahaya pendidikan tak pernah padam. SD Negeri Cimanggu adalah sekolah yang terus berinovasi dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Sebagai guru pamong, kami bangga menjadi bagian dari sekolah yang tidak hanya menerapkan pembelajaran mendalam dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, tetapi juga menumbuhkan budaya literasi, numerasi, serta digitalisasi dalam setiap proses belajar. Sebagai guru pamong PPG dari Universitas Pakuan, saya memiliki tanggung jawab tidak hanya membimbing calon guru dalam praktik lapangan, tetapi juga menjadi model inovator pembelajaran. Berdasarkan hasil pra-observasi di sekolah kami, ditemukan beberapa permasalahan penting. 1. Hasil asesmen murid masih di bawah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 2. Mindset murid terhadap asesmen masih negatif karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan dan menegangkan. 3. Berdasarkan rapor pendidikan sekolah, terdapat indikator kualitas pembelajaran yang masih rendah, terutama dalam aspek keaktifan belajar, kemampuan literasi, dan numerasi murid. Melihat kondisi tersebut, diperlukan inovasi asesmen yang tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Dari sinilah muncul ide untuk membuat inovasi asesmen autentik berbasis permainan edukatif yang diberi nama Bersenja, bermain sambil mengeja. Sebelum memulai pembelajaran, dilakukan asesmen formatif awal untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Mengelompokkan siswa agar pembelajaran jauh lebih efektif. Ada 3 kategori, yaitu siswa yang belum paham, paham sebagian, dan paham secara utuh. Asesmen bersenja ini dimulai dengan lebih dulu menjelaskan petunjuk dan aturan permainannya. Bermain senja dimulai dengan membagi siswa ke dalam kelompok. Kemudian, guru membagikan lembar asesmen yang dapat didiskusikan bersama siswa di dalam kelompoknya. Siswa diharapkan dapat berkolaborasi dengan teman kelompoknya untuk dapat memecahkan soal-soal yang diberikan oleh guru. Dalam tahap ini, mengajak siswa untuk berpikir kritis. Pemecahan soal bisa dibantu dengan penggunaan AI. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital siswa. Setelah semua kelompok berhasil menyelesaikan soal-soal asesmennya, kemudian siswa bersiap untuk memulai permainan bersenja. Semua siswa dapat berdiri dan berbaris. Pilih salah satu siswa di tiap kelompoknya untuk menjadi kapten. Guru memulai permainan dengan membacakan soal yang dipilih. Tidak lupa membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan murid untuk mendapatkan perolehan nilai yang diinginkan. Siswa kemudian menuliskan jawabannya di depan. Tiap siswa hanya boleh menuliskan 1 huruf saja. Kolaborasi, kecepatan, dan ketepatan sangat diperlukan dalam permainan ini. Setelah siswa selesai untuk menuliskan jawaban, sang kapten bersiap untuk berlari memencet lonceng. Kelompok yang pertama menjawab dan benar akan mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk kelompok selanjutnya mendapatkan nilai sesuai yang disepakati di awal. Begitupun dengan kelompok yang lain. Hal ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Soal selanjutnya juga kita dapat lalui dengan online. Online adalah gambaran permainan yang memanfaatkan bantuan teknologi di dalamnya. Menggunakan aplikasi Wayground ini saya sajikan dengan bentuk edugame. Guru memutar dadu yang berisi nomor kelompok. Dadu yang keluar sesuai dengan nomornya, maka kelompok itulah yang berhak untuk menjawab soal pilihan selanjutnya. Bersenja ini dirancang untuk semua mata pelajaran.
kemenangan permainan adalah kelompok mana yang mendapatkan akumulasi poin tertinggi secara keseluruhan, sehingga poin tersebut menjadi nilai asesmen pada tujuan pembelajaran kali ini. Dan tidak lupa melakukan refleksi di akhir sesi untuk memastikan perasaan mereka di akhir pelajaran. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Dan bonus ice breaking sebelum pulang agar perasaan mereka semakin bahagia. Halo, nama saya Asyifa Fajia. Saya senang sekali diajar dengan Budila. Pembelajarannya sangat asik dan menyenangkan. Asesmennya juga sangat seru. Terima kasih Budila. Selama proses PPL, saya mendapatkan pengalaman yang berharga dan bermakna dari Ibu Suci selaku guru pamong. Melalui bimbingan beliau, saya dapat memahami bahwa asesmen itu tidak hanya berupa tes tulis, melainkan dapat dikemas dalam bentuk yang lebih menyenangkan seperti bersenja, yaitu bermain sambil mengeja. Nah, inovasi tersebut memberikan pemahaman terhadap saya bahwa asesmen autentiknya itu dapat menilai kemampuan literasi, numerasi, dan sekaligus dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Terima kasih Bu Suci telah menjadi guru pamong yang bersabar dan teladan dan dapat menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang menemukan potensi diri. Setiap anak adalah individu yang unik dengan potensi luar biasa. Dengan pembelajaran yang menggembirakan, kita bisa membantu mereka untuk menggali potensi tersebut dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Mendedikasikan diri sebagai guru berarti melakukan berbagai upaya dalam mencerdaskan anak bangsa. Peningkatan kompetensi dan keterampilan adalah hal mutlak yang harus terus dilakukan. Semua ilmu dalam pengalaman dan belajar menjadi bekal berbagi kepada rekan sesama pengajar. Menggerakkan komunitas adalah sebuah komitmen untuk selalu berbagi tanpa batas. Demikianlah best practice saya sebagai guru pamong PPG dalam melakukan pendampingan dan mentoring kepada mahasiswa calon guru profesional. Melalui proses reflektif, kolaboratif, dan berkelanjutan, lahirlah sebuah inovasi pembelajaran yang kami beri nama Bersenja. Inovasi ini tidak hanya diterapkan dalam praktik pembelajaran, tetapi juga telah didiseminasikan dalam berbagai kegiatan, webinar, dan workshop sebagai bentuk berbagi praktik baik untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Semoga inovasi ini menjadi inspirasi bagi para pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berdaya ubah bagi peserta didik. Terima kasih, saya Suci Mustika Hati, Guru Pamong PPG Universitas Pakuan.